Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misteri Dua Dunia. Di lereng Gunung Slamet, terdapat sebuah desa kecil bernama Desa Wungu. Desa ini terkenal dengan kekayaan penduduknya yang tiba-tiba melimpah, tetapi juga menyimpan aura mistis yang membuat orang luar jarang berani mendekat. Di balik kekayaan itu, ada sebuah rahasia kelam yang berakar pada ritual pemujaan setan. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya. Like and share video ini ke teman kalian, terima kasih. Pada suatu malam bulan purnama, seorang pria bernama Jaka Sudir, yang sebelumnya hanyalah petani miskin, mendaki Gunung Slamet seorang diri. Jaka dikenal sebagai orang yang ambisius dan tidak pernah puas dengan hidupnya. Ia mendengar desas-desus tentang sebuah gua di gunung tersebut yang dihuni oleh makhluk gaib. Konon, siapapun yang berani melakukan perjanjian dengan makhluk itu akan mendapatkan kekayaan melimpah, tetapi dengan harga yang mahal, nyawa manusia sebagai tumbal. Setelah berhari-hari mencari, Jaka akhirnya menemukan gua yang dimaksud. Di dalamnya, ia bertemu dengan sosok misterius yang hanya tampak sebagai bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu mengaku sebagai penguasa kegelapan dan menawarkan kekayaan yang tidak pernah habis. Dengan syarat Jaka harus memberikan tumbal setiap tahun. Tanpa pikir panjang, Jaka menyetujui perjanjian itu. Setelah pulang dari gua, kehidupan Jaka berubah drastis. Ladangnya yang dulu tandus kini penuh dengan hasil panen yang melimpah. Hewan ternaknya berkembang biak dengan cepat, dan uang mulai mengalir deras. Orang-orang desa takjub dengan kesuksesannya, hingga Jaka menjadi orang terkaya di desa Wungu. Namun, tidak lama setelah itu, keanehan mulai terjadi. Setiap tahun, pada malam tertentu, seseorang di desa akan hilang secara misterius. Beberapa ditemukan tewas mengenaskan di sekitar hutan Gunung Slamet. Tubuh mereka seperti diseret dan dikorbankan. Desas-desus mulai menyebar bahwa Jaka terlibat dalam sesuatu yang gelap, tetapi tidak ada yang berani menuduhnya secara langsung. Melihat kesuksesan Jaka, beberapa penduduk desa yang tamak mulai mengikuti jejaknya. Mereka mencari gua yang sama dan membuat perjanjian dengan penguasa kegelapan. Lama-kelamaan, ritual pemujaan setan ini menjadi tradisi rahasia di desa Wungu. Setiap tahunnya, mereka menggelar upacara gelap di puncak Gunung Slamet, mempersembahkan tumbal berupa manusia yang dipilih secara acak atau bahkan dijual oleh keluarganya sendiri. Penduduk desa menjadi semakin kaya, tetapi mereka hidup dalam ketakutan dan dosa. Suara jeritan korban sering terdengar di malam hari, dan kabut tebal di lereng gunung menjadi saksi bisu kejahatan mereka. Legenda mengatakan bahwa pada suatu malam, seorang pemuda bernama Bayu, yang kehilangan adiknya sebagai tumbal, memutuskan untuk melawan tradisi kelam ini. Ia mendaki Gunung Slamet sendirian, membawa keris pusaka warisan leluhurnya. Bayu berhasil menemukan gua dan menantang penguasa kegelapan. Dengan keberanian dan kekuatan doanya, ia berhasil mengalahkan sosok tersebut. Namun, sebelum menghilang, penguasa kegelapan mengutuk desa Wungu. Keesokan harinya, gunung meletus dahsyat, menghancurkan desa dan seluruh penduduknya. Hanya sedikit yang selamat, termasuk Bayu, yang menjadi saksi hidup kehancuran akibat keserakahan manusia. Kisah ini menjadi legenda turun-temurun di sekitar Gunung Slamet. Orang-orang percaya bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan membawa kehancuran. Hingga kini, pendaki gunung sering mendengar bisikan misterius atau melihat bayangan hitam di malam hari yang diyakini sebagai sisa-sisa kutukan dari masa lalu. Setelah kehancuran desa Wungu, Bayu mencoba melanjutkan hidup di desa tetangga. Namun, mimpi buruk terus menghantuinya setiap malam. Ia sering melihat wajah adiknya yang menjadi tumbal dan mendengar suara-suara dari penguasa kegelapan yang terus memanggilnya. Bayu merasa bahwa kutukan Gunung Slamet belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, seorang lelaki tua dengan jubah putih muncul di rumah Bayu. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Sastro, seorang pertapa yang telah lama mempelajari rahasia Gunung Slamet. Ki Sastro menjelaskan bahwa meskipun Bayu berhasil mengusir penguasa kegelapan, kekuatan jahatnya masih tersisa di gua tempat ritual dilakukan. Jika tidak dihancurkan sepenuhnya, energi itu akan terus memanggil jiwa-jiwa yang tamak dan membangkitkan siklus kegelapan yang baru. Bayu yang merasa bertanggung jawab, setuju untuk kembali ke Gunung Slamet bersama Ki Sastro. Mereka berdua mempersiapkan diri dengan doa-doa dan membawa pusaka khusus untuk mematahkan sisa kutukan. Pendakian kali ini jauh lebih berat. Angin dingin menusuk kulit, kabut tebal menghalangi pandangan, dan suara-suara aneh terdengar di setiap langkah. Bayu merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang mengintai mereka. Setibanya di gua, mereka menemukan altar yang digunakan untuk ritual masih berdiri utuh.
Dengan noda darah yang seolah tak pernah kering, Kisastro mulai meraba mantra untuk memurnikan tempat itu. Namun, saat ritual berlangsung, bayangan hitam kembali muncul. Sosok penguasa kegelapan ternyata belum sepenuhnya hancur, melainkan bersembunyi di dalam altar, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Bayu, kau takkan pernah bebas dariku. Suara menggelegar itu menggema di gua. Bayu yang telah bersumpah untuk mengakhiri kegelapan ini, menghunus keris pusaka miliknya. Ia menghadapi bayangan hitam itu dengan keberanian. Meski tubuhnya gemetar, Kisastro terus meraba mantra, menciptakan lingkaran cahaya untuk melemahkan penguasa kegelapan. Pertarungan berlangsung sengit. Bayu harus melawan ilusi-ilusi yang diciptakan oleh bayangan itu, termasuk wajah adiknya dan para korban yang pernah menjadi tumbal. Namun, dengan tekad yang kuat, ia menusukkan kerisnya ke altar. Cahaya terang memancar dari altar, membakar bayangan hitam itu hingga lenyap bersama jeritan terakhirnya. Setelah bayangan itu hancur, gua perlahan runtuh, menandakan bahwa energi kegelapan telah lenyap selamanya. Bayu dan Kisastro berhasil keluar dengan selamat, meskipun tubuh mereka penuh luka. Keesokan harinya, Gunung Slamet tampak lebih tenang dari biasanya. Kabut yang selalu menyelimuti puncaknya perlahan menghilang, dan penduduk desa sekitar merasa bahwa suasana menjadi lebih damai. Bayu memutuskan untuk mengabdikan hidupnya menjaga cerita ini agar tidak terulang lagi. Ia menjadi seorang pencerita yang berkeliling desa, memperingatkan orang-orang akan bahaya keserakahan dan godaan kegelapan. Namun, legenda mengatakan bahwa setiap malam bulan purnama, suara angin di lereng Gunung Slamet kadang terdengar seperti bisikan. Orang-orang percaya itu adalah sisa-sisa penguasa kegelapan yang masih menunggu kesempatan untuk kembali. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, Bayu menjalani hidupnya sebagai seorang pengelana yang penuh cerita. Ia mengajarkan kepada generasi muda di desa-desa sekitar Gunung Slamet tentang bahaya keserakahan dan kegelapan. Namun, meski ia berusaha melupakan masa lalunya, ada sesuatu yang terus menghantuinya, bayangan Gunung Slamet yang megah tetapi penuh rahasia. Pada suatu malam, saat Bayu sedang menginap di sebuah desa di lereng gunung, seorang pemuda bernama Danu mengetuk pintu rumahnya. Danu mengaku telah menemukan sebuah benda aneh di hutan Gunung Slamet. Sebuah patung kecil berbentuk sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Pak Bayu, patung ini membuat saya tidak bisa tidur. Saya merasa dia terus memperhatikan saya, kata Danu dengan wajah penuh ketakutan. Bayu yang sudah tua, namun masih menyimpan tekad yang kuat, merasa bahwa kutukan Gunung Slamet belum sepenuhnya lenyap. Ia meminta Danu menunjukkan tempat ia menemukan patung itu. Bersama beberapa pemuda desa yang pemberani, Bayu dan Danu memulai perjalanan ke dalam hutan. Mereka menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui, menuju lokasi yang disebut sebagai hutan larangan. Di sana, pepohonan tampak lebih gelap, dan suara-suara aneh terdengar di antara desiran angin. Sesampainya di tempat Danu menemukan patung itu, mereka melihat bahwa area tersebut dikelilingi lingkaran bekas ritual lama. Di tengahnya, ada altar kecil yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno yang tampak menyeramkan. Kisastro pernah memberitahu Bayu tentang kemungkinan sisa-sisa kekuatan kegelapan yang tersebar di Gunung Slamet. Salah satunya adalah patung seperti ini yang menjadi media untuk membangkitkan penguasa kegelapan. Saat Bayu memegang patung itu, angin kencang tiba-tiba berhembus dan kabut tebal menyelimuti mereka. Dari balik kabut, terdengar suara tawa yang menggelegar. Bayu, kau pikir aku telah lenyap? Aku hanya tertidur, menunggu kalian yang bodoh membangunkanku. Bayangan hitam perlahan muncul, membentuk sosok yang lebih besar dan menyeramkan dari sebelumnya. Ia tampak lebih kuat, seolah telah menyerap kekuatan dari tanah Gunung Slamet selama bertahun-tahun. Bayu menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengakhiri kutukan Gunung Slamet selamanya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memimpin pemuda-pemuda desa untuk melawan bayangan itu. Mereka menggunakan mantra yang diajarkan oleh Kisastro, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar altar. Namun, bayangan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia menciptakan ilusi yang membuat para pemuda ketakutan, menghadirkan sosok orang-orang yang pernah menjadi korban ritual. Bayu, meskipun tubuhnya telah renta, berdiri tegak. Ia memegang keris pusaka miliknya dan menantang bayangan itu. Ini adalah akhir bagimu. Gunung ini tidak lagi menjadi tempat bagi kegelapan. Dengan kekuatan terakhirnya, Bayu menusukkan keris ke patung itu. Sebuah ledakan cahaya terjadi, menerangi seluruh hutan. Bayangan itu menghilang, meninggalkan jeritan terakhir yang menggema di lereng gunung. Setelah ledakan cahaya itu, Bayu terjatuh. Tubuhnya lemah,
Tetapi senyumnya mereka. Ia tahu bahwa kutukan itu telah benar-benar berakhir. Danu dan pemuda-pemuda desa membawa Bayu kembali ke desa. Tetapi sesampainya di sana, Bayu menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi dengan damai, membawa serta beban kutukan yang telah menghantui Gunung Slamet selama bertahun-tahun. Setelah kematian Bayu, desa-desa di sekitar Gunung Slamet menjadi lebih damai. Tidak ada lagi bisikan di malam hari, tidak ada lagi hilangnya orang secara misterius. Para penduduk mendirikan sebuah monumen kecil di kaki gunung untuk mengenang Bayu. Pahlawan yang mengorbankan segalanya demi mengakhiri kegelapan. Namun, legenda itu tetap hidup. Orang-orang percaya bahwa Gunung Slamet menyimpan cerita-cerita yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Mereka yang tamak, jika berani mencoba, mungkin akan membangkitkan kekuatan yang pernah menghancurkan desa Wungwu. Beberapa tahun berlalu sejak pengorbanan Bayu. Desa-desa di sekitar Gunung Slamet kembali damai, tetapi ingatan akan kisah kelam itu mulai memudar. Generasi muda yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut menganggap cerita tentang penguasa kegelapan hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti mereka. Namun, seperti kebanyakan legenda, kegelapan itu tidak sepenuhnya menghilang, hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali. Di desa Tegal Mukti, seorang pria bernama Rama dikenal sebagai orang yang ambisius dan tidak percaya pada hal-hal gaib. Rama adalah seorang pedagang yang selalu mencari cara untuk memperkaya dirinya, bahkan jika harus menipu atau merugikan orang lain. Suatu hari, ia mendengar cerita tentang patung yang konon membawa keberuntungan besar. Jika benar ada kekuatan seperti itu, aku akan menemukannya, kata Rama penuh keyakinan. Ia mulai mencari-cari informasi tentang patung yang dulu menghantui Gunung Slamet. Penduduk desa memperingatkan Rama untuk tidak bermain-main dengan hal tersebut, tetapi ia tidak peduli. Dengan mempekerjakan beberapa pemburu harta, Rama menyusuri hutan-hutan di Gunung Slamet. Setelah berhari-hari mencari, mereka menemukan sebuah gua yang tersembunyi. Di dalam gua itu, mereka menemukan sisa-sisa altar yang dulu dihancurkan oleh Bayu. Tetapi patung kecil yang serupa telah muncul kembali, seolah-olah dipanggil oleh ambisi Rama. Tanpa berpikir panjang, Rama mengambil patung itu dan membawanya pulang. Tidak lama setelah itu, usahanya mulai berkembang pesat. Kekayaan mengalir deras, dan ia menjadi orang paling berkuasa di desa. Namun, seperti yang terjadi sebelumnya, setiap keberuntungan membawa bayaran yang mengerikan. Beberapa minggu setelah Rama membawa pulang patung itu, penduduk desa mulai mengalami kejadian aneh. Satu persatu, orang-orang menghilang secara misterius. Tubuh mereka ditemukan di hutan dalam kondisi mengenaskan, dengan tanda-tanda bekas ritual di sekitar mereka. Rama, yang awalnya tidak peduli, mulai merasa terganggu oleh suara-suara yang terdengar di malam hari. Ia sering bermimpi buruk tentang bayangan hitam dengan mata merah yang menuntut lebih banyak tumbal. Kekayaanmu berasal dari darah, bisik suara itu. Rama menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan bukan tanpa harga. Namun, ia terlalu takut untuk mengembalikan patung itu. Semakin banyak korban berjatuhan, dan penduduk desa mulai curiga pada Rama. Desas-desus tentang kutukan lama Gunung Slamet kembali menyebar. Beberapa orang tua desa mencoba memperingatkan Rama untuk menghancurkan patung itu, tetapi ia menolak. Aku sudah terlalu jauh. Kalian tidak akan mengerti apa yang harus aku hadapi, katanya dengan nada putus asa. Pada suatu malam bulan purnama, suara-suara di desa semakin mengerikan. Kabut tebal turun, dan bayangan hitam yang besar muncul di depan rumah Rama. Waktumu sudah habis, manusia tamak, kata bayangan itu. Rama, yang kini dikuasai oleh rasa takut, mencoba melawan dengan kekuatannya sendiri, tetapi sia-sia. Bayangan itu membawanya ke dalam hutan, dan Rama tidak pernah terlihat lagi. Setelah kejadian itu, penduduk desa yang tersisa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka mengundang seorang dukun sakti bernama Nyai Laras yang dikenal memiliki kekuatan spiritual tinggi. Nyai Laras mendaki Gunung Slamet untuk memurnikan tempat itu. Ia menghabiskan 7 hari 7 malam di puncak gunung, melakukan ritual pemurnian. Kabarnya, ia berhasil mengunci sisa kekuatan penguasa kegelapan di sebuah batu besar di tengah hutan. Namun, Nyai Laras memperingatkan penduduk desa bahwa kekuatan itu hanya tertidur, bukan hancur sepenuhnya. Jika manusia kembali tamak, bayangan itu akan bangkit lagi. Gunung Slamet akan selalu menjadi tempat di mana manusia diuji, kata Nyai Laras sebelum ia pergi. Hingga kini, cerita tentang Rama, Bayu, dan penguasa kegelapan terus diceritakan di desa-desa sekitar Gunung Slamet. Penduduk desa percaya bahwa hutan di sekitar gunung harus dihormati dan ambisi manusia harus dikendalikan. Namun,
Bagi mereka yang cukup berani atau cukup bodoh, patung itu mungkin masih menunggu di tempat yang tersembunyi, menanti jiwa-jiwa tamat berikutnya untuk memulai siklus kegelapan yang baru. Beberapa dekade setelah Nyai Laras memurnikan Gunung Slamet, desa-desa di sekitarnya kembali hidup normal. Cerita tentang patung kutukan dan penguasa kegelapan berubah menjadi dongeng yang hanya diceritakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, sebagaimana kegelapan selalu menunggu celah, Gunung Slamet perlahan kembali menjadi tempat yang penuh misteri. Di desa Pandan Arum, seorang pemuda bernama Gandhi tumbuh dengan mimpi besar untuk menjadi kaya. Ia merasa terkungkung oleh kemiskinan desanya dan sering mendengar cerita lama tentang kekayaan yang bisa didapatkan melalui Gunung Slamet. Baginya, cerita itu bukanlah peringatan, melainkan peluang. Suatu hari, Gandhi mendengar seorang pendaki menemukan batu besar dengan simbol-simbol aneh di tengah hutan. Simbol itu diyakini sebagai tempat di mana Nyai Laras mengunci sisa kekuatan penguasa kegelapan. Rasa ingin tahu dan ambisinya semakin menggebu. Ia berpikir, jika kekuatan itu bisa membuat orang seperti Rama menjadi kaya, mengapa ia tidak mencobanya tanpa memberitahu siapapun? Gandhi memulai perjalanannya ke dalam hutan di Gunung Slamet. Dengan bantuan peta buatan sendiri dan petunjuk dari para pendaki, ia akhirnya menemukan batu besar itu. Batu tersebut dipenuhi ukiran kuno yang memancarkan aura dingin. Ketika Gandhi menyentuh batu itu, ia merasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya. Suara berat dan dalam terdengar di kepalanya. Kau telah membangunkanku, manusia muda. Apa yang kau inginkan? Alih-alih takut, Gandhi dengan percaya diri berkata, aku ingin kekayaan yang tidak pernah habis. Bayangan hitam muncul di sekitar batu, membentuk sosok yang menyerupai manusia. Tetapi dengan mata merah yang bersinar, kekayaan memiliki harga. Manusia, kau siap membayar dengan nyawamu atau nyawa orang lain? Gandhi setuju tanpa ragu. Ia berpikir bahwa harga tersebut hanyalah cerita lama yang dilebih-lebihkan. Kehidupan Gandhi berubah ketika setelah pertemuannya dengan bayangan itu. Ia menemukan emas di ladangnya, ternaknya berkembang biak dengan cepat, dan ia mulai dikenal sebagai orang paling kaya di desa. Namun, seperti kisah-kisah sebelumnya, kekayaan itu datang bersama petaka. Orang-orang desa mulai menghilang satu persatu. Setiap malam bulan purnama, cerita mengerikan terdengar dari hutan. Tubuh-tubuh yang hilang ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Sama seperti yang terjadi di masa lalu, penduduk desa mulai curiga, dan desas-desus tentang kutukan Gunung Slamet kembali mencuat. Namun, Gandhi menyangkal keterlibatannya. Ia merasa bahwa selama ia tidak tertangkap basah, ia bisa terus menikmati kekayaannya. Namun, tak semua orang di desa tinggal diam. Seorang gadis bernama Sinta, yang kehilangan adiknya sebagai salah satu tumbal, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mengikuti Gandhi suatu malam dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Gandhi membawa persembahan ke batu kutukan. Sinta memberanikan diri untuk menghadapinya. Gandhi, kau telah menyerahkan nyawa orang-orang desa demi kekayaanmu. Gandhi, yang kini semakin dikuasai oleh kekuatan bayangan itu, hanya tertawa. Kau tidak akan mengerti. Ini adalah harga kecil untuk kebesaran. Dunia ini milik mereka yang berani mengambil apa yang mereka inginkan. Namun, sebelum Gandhi bisa menyerang Sinta, sebuah kekuatan aneh menghentikannya. Batu kutukan itu mulai bergetar, dan bayangan hitam muncul, lebih besar dari sebelumnya. Manusia, kau terlalu tamak. Waktumu telah habis. Gandhi mencoba melarikan diri, tetapi bayangan itu menghisapnya ke dalam batu, meninggalkan jeritannya menggema di hutan. Sinta, yang menyaksikan semuanya, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia teringat kisah Bayu dan Nyai Laras. Dengan keberanian yang luar biasa, Sinta mengambil keris pusaka dari rumah tetua desa yang dipercaya sebagai peninggalan Bayu. Ia kembali ke batu kutukan, melafalkan doa-doa yang diajarkan oleh para leluhur. Pertarungan antara Sinta dan bayangan itu berlangsung sengit. Bayangan mencoba memanipulasi pikirannya, menampilkan wajah adiknya yang hilang sebagai bentuk ilusi. Namun, Sinta tidak goyah. Ia menusukkan keris ke batu kutukan, menyebabkan ledakan cahaya yang besar. Batu kutukan itu hancur berkeping-keping, dan bayangan hitam lenyap untuk selamanya. Sinta pingsan, tetapi ia berhasil diselamatkan oleh penduduk desa yang menemukannya di hutan. Setelah peristiwa itu, Desa Pandan Arum dan desa-desa sekitar Gunung Slamet hidup dalam kedamaian. Penduduk percaya bahwa kutukan itu benar-benar telah berakhir, tetapi mereka tetap waspada.
Mereka mendirikan monumen untuk mengenang Sinta, Bayu, dan Nyai Lara sebagai pahlawan yang berani melawan kegelapan. Namun, legenda Gunung Slamet tidak pernah sepenuhnya mati. Kabarnya, di malam-malam tertentu, masih terdengar suara angin yang berbisik, seolah mengingatkan manusia untuk tidak bermain-main dengan kekuatan yang tidak mereka pahami. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda biar merasakan ketegangan dalam cerita ini. Terima kasih.